Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di rumah Babe. Malam ini spesial banget karena yang kita hadirkan hari ini orang baru memulai aja udah kacau. Spesial mah Indo. Jangan menyebut apa. Yang jelas agendanya sebenarnya malam ini tuh Pak Bupati Diganti ke calon. Cuma sayang Pak Bupati beliau banyak agenda. Akhirnya kita menghayal, andai RW jadi bupati. Nah itu. Yang pertama ada Pak Bupati, sorry. Amin. Pak RW. Amin. Udah berdoa aja. RW dari Puri Subang Asri, Pak Nur Adian, betul ya? Adnan. Nur Adnan. Salah terus kemarin. Adnan itu surga, Bang. Oh iya Adnan. Iya, Ya. Nur itu Adnan. cahaya, iya. Iya. Maafkan saya. Iya. Yang kedua jauh-jauh saya undang RW daripada Asih, Pak Maman Rohman. Bener ya? Rahman, Pak. Rahman. Ya. Rahman Itu Rohman. sayang, Pak. Jadi sayang. semua ke masyarakat kita udah Lope. sayang, Pak. Sayang, ya. Lope lah namanya gitu. Rahman Ruhimat, Nah, Rohman Beda Dimyati. tipis. Beda tipis. Udah politik. Cuma yang jelas saya bingung juga ini mau ngebahas apa. Karena emang orang stres semua, gue bingung juga. aing disangka teh si sarua gitu. Daripada saya bingung dari kalian sendiri deh. Sebenarnya RW ngapain sih? Ada kerjaan nggak? Nggak ada. Nggak ada kerjaan kalau Senior RW cek itu. pas senior enggak ada. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi ngapain aja? Apa gacap jeung tanda tangan dong? Masih gol. Tapi gini, kemarin saya baca di Facebook ada apa informasi yang cukup bagus juga. Kalau dulu itu zaman RW itu ada dari zaman Belanda kalau nggak salah ya. Betul. RT RW itu. Tapi tugasnya itu dulu jadi pengamanan dan intelijen. Betul. Ya. Mengawasi Betul. apa penjajah datang dia ngasih tahu ke RW. Kalau sekarang kalau dulu jadi pengamanan, jadi apa namanya itu luar biasa lah, Kamtibmas itu di RW semua. Betul. Kalau hari ini kan udah merdeka, Pak. Iya. Saya kan jadi babu masyarakat, Pak. Oh, jadi babu. Oh iya, Pak Peryogi pengantar datang ke imahna nanda tangan ngecap. Pak, ya nu maot. Datang nu maot. Jadi ngurusinnya bukan hanya orang hidup ya? Bukan. Orang meninggal pun diurusi. Kayaknya pernah punya pengalaman dari punya pengalaman dengan orang meninggal. Ada pengalaman apa, Pak? Sama orang meninggal, Pak? Nggak ada pengalaman secara secara khusus sih sebetulnya. Dan itu mah memang tugas keseharian kita dan memang fardu kifayah kita yang harus kita lakukan. Iya. Siapapun yang meninggal ya tetap dibilangnya kan layon. Nggak ada nama Bang Anas, nggak ada nama RW pada Asih. Layona di mana? Kan gitu. Disolatkan di mana layona? Dikuburkan di mana layona? Tidak menyebut nama, hilang itu nama setelah meninggal. Semuanya almarhum ya? Nggak almarhum, layon. Layon apa sih? Nggak ngerti gua. Layon teh mayat. Mayit. Oh, mayat. Cuman bahasanya lebih ini. Lebih halus. Lebih lah. halus ya, Lebih iya, halus. sorry. Jadi lebih halus. Itu buat orang kaya lah ya. Kalau ya itu mah nya bangke mau cek orang miskin mah pan gitu. Oh, ada yang nyebut kayak gitu. Itu kan dari hukum sosial kadang-kadang orang menerjemahkan seperti itu. Oh, iya. Pengalaman Oh, pribadi. tergantung ini masalah hidupnya kali ya. Iya. Yang Tergantung. baik layon. Yang lain Yang nggak baik. kadang-kadang paeh pan gitu. Oh ya paeh. Paeh gitu pan itu. Ari nu eta pupus pan gitu cekang ibing gitu. Oh, pupus ya. Pupus kalau orang kaya mah. Pupus. Itu yang lagu Dewa ya, pupus ya. Pengantarnya juga udah seru nih, Bang. Pengadai udah seru nih. Nah, cuman saya penasaran dulu nih. Selama ini saya kan kurang terlalu ngeh tugas-tugasnya gitu Tugas tuh ya. RW ya. Sama ini yang penasaran, sebenarnya RT sama RW itu posisinya pakai kayak bupati sama wakil bupati atau gimana sih? Nah, Pembagiannya ini seperti nih. apa sih Betul. itu loh. Selama ini kan Kalau- saya bingung. Gimana porsinya, Pak? RT sama RW? Kalau RT yang punya masyarakat, tapi Punya- lebih ke blok ya, blok. Jadi mempunyai masyarakat di wilayah yang lebih kecil. Tetangga Kalau lah ya. kalau kita boleh dibilang kayak koordinator dari seluruh warga, gitu. Jadi tidak mengenal RT ini 1, 2, 3, 4 enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau RT kan lebih khusus dan harusnya RW merupakan ujung tombak, tahu berapa sih warganya yang sakit berapa, nugeli saha, janda saha, kan gitu. Kayak- RT lebih spesifik gitu. Oh, spesifik sampai nggak? Ya, kalau RW kan nerima laporan, Pak janda baru. Pak ada nu ngalih, Pak area nu
lebat ke lingkungan Pak yang ngontrak, nah itu. Nah, laporan dari para Dari RT, RT berarti gitu. Untuk RW sendiri biasanya membawahi berapa RT atau gimana sih? Rata-rata 4 RT sih, 4 rata-rata. RT. Satu RW itu 4 RT ya? Rata-rata. Udah bisa jadi bupati emang berarti kayak Oh iya bener. kepala dinas ya. Kades. Kades kalau ada. Dikit amat cuma satu RT 4 RT. Maksudnya udah ilmunya udah ada, ya kan? Kita udah mulai belajar mengelola manajemen anak buah dong. Oh iya, harus. Cuma yang ngebedain bupati sama RW itu saat ini satu, Mang. Kalau bupati itu belum tentu dia kenal sampai status warganya. Nah, Tapi kalau RW itu mana yang janda, yang gadis, yang beristri, bersami itu tahu semua. Tahu, karena ada laporan. Karena ada laporan. bukan ngedata sendiri, Pak. Tapi maaf diralat dulu kan, mungkin dari Bapak senior kan di sini bicara masalah RW membawahi 4 RT. Kalau di lingkungan saya masih 2, Pak. Oh, 2. Ya. Oh, 2 RT. artinya emang tergantung luasnya Tergantung ini ya, dari luas daerah ya. wilayah dan juga jangkauan Jumlah dari penduduk. skup. Itu dari tingkat kelurahan mungkin berbeda ke tingkat desa kan itu berbeda Oh, juga. beda ya. Iya. Kalau junior ini lebih di Gimana, desa Pak? ya, Ya. di desa. Belagu. Ini Oh, ini lurah. Enak. Kota Madia. Kota Madia. Tapi jangan salah, Pak. Jangan salah. Tantangan juga berhadapan dengan Lebih masyarakat. banyak, lebih gila ya? Iya, lebih gila. Makanya saya ngurusin orang gila. Karena Oh iya, benar. lebih gila. Iya. Kalau yang tadi ini ngomongin masalah mayat nih. Ya. Mayat aja diurusin. Nah. Bener ya kalau saya mayat lah ya, secara umum aja. Kalau yang pada asih orang gila. Ya. Emang udah nggak ada Saya orang pernah- sehat lagi, orang waras yang diurusin. Justru di situ letak satu tantangan juga, ada satu gimana ya, di masyarakat itu lebih ke sesuatu yang kalalah David Copperfield mah sama RW itu di tingkat desa itu seolah-olah itu yang superhero itu ya itu pengurus RT RW. Enggak, ngapain sih segitu sibuknya? Nggak ngerti gua. Ya salah satu contoh kayak macam yang saya tadi bicarakan, ketika ada satu hajatan itu perlu hadirnya RT dan RW. Sebenarnya buat apa sih kan gitu? Suruh ngabisin makanan itu Itu kan sama nyuci. sebenarnya tapi ketika si RT atau RW tersebut tidak hadir, maka hukum sosial di masyarakat akan berlaku. Iya, Kenapa gitu kan? Ini sampai tidak hadir kan? Jika gitu. nunggu Salah satu contoh. Oh iya bener ya, nggak datang. Nah, Si itu Gunung salah ya. satu. Repot juga ya. Salah satu tantangan yang paling spesifik. Kedua, kalau masalah dibicarakan David Copperfield lewat. Nah, ketika datang si RT, si RW atau apapun itu, ketika satu ada bantuan atau apapun, itu harus dapat. Ketika si ini iya. datang, Pak, kenapa saya nggak jadi ini, nggak jadi. Jadi harus dia hadir, ini harus dihadirkan. Makanya David Copperfield kalah. Palu gadanya. Nah, itu. Apalagi dulu ya ada bantuan-bantuan ya. Nah, itu Iya. ketika Itu bantuan. lebih parah ya, bisa Wah. bisa chaos gitu ya. Ya, Ada chaos nggak di pada sih? ya sempat rame juga kan, maksudnya Sempat rame ini yang dapat, ini enggak gitu kan. Seolah-olah kita kan yang punya segalanya. Iya. Yang bisa membuktikan ke masyarakat bahwa ketika memang ini dibutuhkan dari masyarakat, kamu mampu menghadirkan itu. Iya. Itu. Coba ke bupati. Centang tuh. Belum tentu Ya, ya. kan? Iya. Makanya saya nggak pernah nanya masalah BRT ke Bupati. RW Nunu. Ya. Kenapa? Purim orang kaya semua. Nah, itu salah satunya kan. Tapi Nah, ada itu. ada jatah 12 orang. Oh ada. Iya. Dan ternyata datanya itu 2017. Wow, mantap banget. Jelema geus indit di Bekasi, geus aya di Jawa. Masih dapat jatah? Masih dapat. Nelpon. Pak, bantuan BLT Abdi Asia geus nah. Tapi ada nggak sih PNS yang dapat di sini? Karena kan sini banyaknya PNS Pak ya? Ada sih, ada. Nggak ada ya? Malu atuh. Berarti aman ya? Ada. Aman. Oh, berarti udah bener nih datanya nih. Ya. Kalau ada PNS nggak dapat, cakep. Ada yang Makanya- wirausaha aja gitu, yang non PNS itu. Mudah-mudahan kalau tahun ini ada saya dapat Pak ya. warga baru. Asal mau rumahnya dicap. Ada. Penerima manfaat BLT gitu kan ada. Atau ini penerima manfaat rumah Lutilahu gitu kan. Ada. Kayaknya meskipun gua Ya. miskin gak gitu-gitu amat ya kayaknya. Tadi Mang, karena kata Pak Maman kan palu gadanya. Palu Ya. gada. Itu sebenarnya tugas utamanya ada nggak sih? Nah iya, ada ini nggak sih, Apa ada job poin-poinnya desk-nya kayak gitu loh. Atau emang ya udahlah kita palu gada dan tahu soal konsekuensi juga Tapi tahu nggak sih? bener Mang, ini kan RW, RT itu bener kayak pilkades, kayak pilkada Mang, ada Pilih, pemilihan gitu. Kan Iya. biasa mereka janji. Saya calon RT akan begini. Ah. Janjinya apa waktu kemarin? Ini masih orang baru nih. Ya, Orang baru. ini baru periode saya yang mengedepankan bahwa ketika terpilih, coba dong visi dan misi, karena memang yang memilih pun bukan generasi yang terdahulu. Iya. Itu baru generasi saya yang baru kemarin sekali saya dipilih secara demokrasi. Ada visi dan misinya. Apa Pak, visi coba misinya?
Ya pokoknya saya visi saya itu ada yang ketika memang saya maju, ketika memang saya terpilih, insya Allah akan diperbaiki secara administratif. Kedua, saya akan mencoba untuk menjadi seorang maksudnya jangan sampai kita tuh kata Pak Bupati kan jangan sampai jadi penonton di rumah sendiri. Karena pada ASI itu calon jadi suatu desa bukan desa lagi, desa industrialisasi jadi. Nah Suatu ini industri itu. ini cakep ini. Iya. Pada ASI itu satu desa yang Calon akan pabriknya jadi banyak industri, nih. ya. Iya. Sekarang pun sudah berdiri beberapa industri, tapi di industri tersebut baru beberapa persen tenaga kerja yang dipekerjakan. Apa yang dilakuin biar nggak jadi penonton warga aja? Nah itu salah satunya kita mencoba untuk menjadi ya ke masyarakat, kita mencoba untuk kan alasannya SDM lah, sangat please bahwa Iya, itu iya. alasannya SDM. Saya mencoba untuk ke masyarakat cari bimbingan supaya ini sekolah jangan sampai terstagnan jadi SMP. Itu kan di desa itu masih banyak sekolah iya, SMP. betul. SMP hanya sebatas mendapat ijazah gitu kan. Catatan Cobalah. selesainya SMP. Iya Makanya, benar. Ya tugasnya berarti ada tugas pemerintah yang harus Betul. diselesaikan. Nah itu. Oh Kan iya itu. iya Mungkin betul. ada faktor biaya atau faktor lain-lain. Itu. Itu biasanya saya kenapa mencoba. itu? Faktor biaya juga. Saya pernah ngecek ke beberapa rumah dan juga ini bisa ngobrol. Ya rata-rata ya emang ke SMA apalagi jenjang kuliah itu memang sulit bagi mereka Biaya. karena masalah biaya lah otomatis dan juga pola pikir mereka gitu. Oh. Karena pola pikir kadang-kadang kan orang berbeda-beda, sangat beda lah dengan kita di kota mungkin karena pergaulan dari berbagai macam manusia gitu kan. Kalau di kampung kan hanya lingkup itu saja, jadi untuk stagnan masuk ke atas itu sulit. Kalau boleh tahu warganya berapa? Kalau ngomongin persentase berapa persen sih yang sekolah SMA sama yang enggak itu? Baru sekarang mungkin ada 50% juga enggak kayaknya. Yang SMA? Ya, SMA. Berarti lebih sedikit ya? Sedikit dari generasi yang sekarang itu. Nah ini baru generasi yang tahun-tahun 2 tahun sekarang mungkin udah masuk SMA ini yang baru masuk sekarang. Iya. Ada sekitar beberapa orang ya hampir sekarang dari ada sekitar 60% ada peningkatan. Ada peningkatan karena saya mencoba setiap orang tua ketika memang kita ngobrol apa di sini itu akan banyak pabrik. Iya. Coba jangan sampai SMP. Oh, jadi gara-gara RW-nya Nah, juga ini ya. itu jadi Iya, kita iya, berusaha benar. bahwa Kayak jangan gini. sampai jadi tuan apa jadi penonton, penonton di rumah sendiri. Ya. Iya. Itu kita masuk beberapa rumah orang tua kadang-kadang Permisi nggak pemikirannya- Pak masuknya Pak? Ya kalau masuk rumah janda kayaknya saya suruh. Ini RW janda semua. Nah, Karena ini, ya memang benar RW itu harus tahu data benar. masyarakatnya mana Iya. jahe gitu kan, mana jaluk gitu kan ada. jaluk apa jaluk? Janda buluk. Kurang Kalau ajar. Pak RW Nunu gimana? Nah iya, kalau ini kan jelas ya. Iya, dari sini Asik nih. nih, administrasi dirapiin ya. Ya. Bikin program sendiri itu, Pak. Nah iya, masih kan ini kota ini, RW kota. Kota iya. Apa yang Makanya- dilakuin? Tuh. Ya 2018 waktu itu saya sekretaris RW. Hmm. RW aslinya mengundurkan diri karena ada Oh, ada pilkada kayak gitu Iya, lah. iya. Dia menjadi salah satu tim sukses karena tidak mau mencampurkan politik di lingkungan, dia mengundurkan diri. Yang pada akhirnya ketika musyawarah di masjid menceritakan kondisi bahwa RW-nya mengundurkan diri karena kaitan dengan job, Job secara aklamasi ngado nunjuk nya geus we cenah sekretaris jadi RW gitu. Tapi enggak ini kan, enggak apa? Jadi bukan pemilihan kayak Pak. Iya, kayak Bukan aklamasi. aklamasi ini, Mas. Tapi kan tetap bawa Karena- misi dong. Ada. Apa karena misi-misi? dengan pertimbangan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Harus jalan. Harus menyelamatkan itu yang pertama. Terus yang kedua ya Luar mungkin biasa. Luar biasa ini. Ya, iya kalau tidak ada yang mau menjadi RW, Siapa yang menjalankan? siapa yang akan menjalankannya gitu. Cocok. Saya nurek minta SKTM, saya nurek pengantar. Ya, itu ini kan ada juga gitu. Jadi nggak ada RW sebenarnya komplek pincang ya. Nggak berjalan Nggak Pak. berjalan ya? Nantinya Di kasihan. wilayah Pak. administrasi kali ya yang Ah, lebih di gitu. administrasi. Tapi kan gini, Mang Hari, sorry dipotong nih. Ini yang menarik itu nggak tahu, kayaknya ada di daerah lain juga ada ya. Tapi karena emang saya ada di sini, ini Puri itu mayoritas PNS. Iya. Betul. Ada lagi yang pejabat kepala OPD segala macam. Ini cakep banget nih. Pertanyaan saya, ini kan bukan siapa-siapa, Bro. Iya. Gimana cara bikin jadwal ngeronda atau nyuruh warganya buat bersih-bersih misalnya? Mereka orang-orang hebat loh Iya, warganya. betul. Gimana Ada cara beberapa ngajakin? camat di sini, Nah. beberapa kabid ya mungkin eselon-eselon yang mempunyai Posisi lah ya. Posisi gitu.
Ya saya menanamkan ketika mereka kembali ke lingkungan, mereka bukan siapa-siapa. Silahkan mungkin dari setengah 8 sampai jam setengah 4 mungkin Mereka pejabat. Mereka pejabat. Tapi ketika pulang bersosialisasilah dengan tetangga. Saya suka lebih menekankan ketika kita sholat juga di tahiyat assalamualaikum ke kiri dan ke kanan. Artinya lihatlah di sebelah kanan kita siapa tetangga, Gila, sebelah kiri filosofisnya siapa, dalam ini. kan gitu. Artinya apakah tetangga kita yang paling dekat itu yang akan memberikan sesuatu kepada kita, apa entah itu perhatian atau sekedar bertegur sapa. Kalau bapak rumah bagus di tengah hutan, siapa yang nyapa bapak? Iya, percuma ya. Ada, Paling juri. iyalah. Walaupun sederhana, tapi ketika kita punya tetangga, asik Pak ya? mau angkat kemana Pak? Benar. Benar. Itu ada semacam hubungan batiniah sesama warga gitu. Nah, jadi ketika ayo kita kerja bakti, ya kita perlakukan mereka sama. Oke. Tidak harus pakai payung lah, misalkan ada ada wakil bupati di kompleks saya pakai payung kerja bakti atau nggak ada gitu ya, laju anjung dikeprokan kan. Kan itu yang lebih jadi artinya semua sama, perlakuannya semua sama. Ketika ada papait atau mamanis lah gitu, ya kita perlakukan sama. Oke, artinya tidak ada istilah kata pejabat ketika sudah menjadi ketika di bawah asar lah ya. Mereka semua warga. Dan mereka punya kewajiban yang sama dengan masyarakat. Sama. Kan kita lebih menitik beratkan ketika ada misalkan jadwal ronda, ayo dong kita bareng-bareng, hanya sekedar kopi, hanya sekedar kita bersiraturahmi, siapa tuh ada kebutuhan yang bisa saling di sana. Oh iya saya butuh ketika memperpanjang STNK gini, ada teman-teman yang warga kita yang memang kebetulan di Samsat, Kang, jasa ngebantosan enjing. Naon ieu persyaratanna, minimal kita informasi lebih duluan. Kena gitu. Betul. Beruntung sih Mang ini. Gitu. Itu ada lebih keasikannya di sana. Narasumbernya nih beruntungnya RW kita punya program semua nih yang di depan. Iya, benar. Yang lain juga punya. Yang lain punya karena belum kita panggil. Gitu loh. Punya, cuman mereka karena tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan. Jadi mereka punya program dan sama esensinya pemberdayaan lingkungan warga gitu. Cuman tapi ada yang lebih unik Kang, kalau misalkan kita tidak lebih heterogen. Ya, mungkin kalau di Parasi lebih heterogen, akan memicu adrenalinnya luar biasa. Mun ayun-ayunan mah lebih kencang. Kalau saya kan sepai-sepai angin gitu. Adrenalinnya di atas rata-rata Pak. Betul. Harus punya keberanian. Tapi jangan salah juga Pak, bentuknya mungkin berbeda. Iya. Bapak mungkin heras genggerong paribasa nama. Tapi kalau kami di sini, ya kan kudu leuleus liat. Iya. Artinya ketika menyampaikan bukan tidak mengerti, mereka disampaikan satu kali pun akan ngerti. Iya. Nah tapi ketika memberikan pemahaman bahwa kita itu sama, bahwa kita itu satu keluarga. Nah itu pemahaman itu yang lebih berat. Yang dibangun itu kekeluargaan lah ya. Kekeluargaannya. Sama edukasi kali ya. Edukasi, betul. Tapi gotong royong berjalan ya di Insya Allah warga. masih berjalan bagus ya, Pak. masih bagus ya. Berjalan Pak. Mereka itu karena kesadaran atau karena memang secara intelektualnya emang dia harus turun. Ya memang dibangun satu kesadaran. Dari awal kan saya mencoba membangun satu kesadaran bahwa bukan siapa-siapa di sini, artinya kita satu keluarga. Kan gitu. Ketika anak-anak Karang Taruna akan mengadakan event apapun atau masjid akan mengadakan apapun, kita saling support di sana. Ya, warganya ya. Ayo kita saling mengingatkan. Oh ini, ayo misalkan ada yang meninggal, ya, yang punya waktu, ayo kita takziah bareng-bareng. Itu salah satu coba menghadirkan bahwa kita memang satu keluarga di sana gitu. Artinya kesolidan sosial yang ditanamkan. Betul. Mungkin lebih mudah ya kalau Pak RW Nunu ini dengan lingkungan yang Karena lingkungan kota lah, iya. Nah ini saya yang penasaran Pak Maman nih. Yang lebih kan heterogen. beda gitu loh. Betul. Terus pemikirannya juga beda, mungkin nggak lebih agak susah edukasi. Nah ini gimana nih kira-kira, ada masalah nggak soal itu? Jelas. Ketika kita menerapkan. Nah ini emang wajah, sebelum dijawab ini wajahnya juga udah bermasalah ini RW nya. Jelas. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bang Anas yang sudah mau mengundang kita ya Pak. Betul. Sebagai ketua RW. Ya kalau nggak diundang mah portal tutup aja. Kita punya itu Pak. Mudah kok. Ini senjatanya main portal aja nih. Portal aja. Tapi kan di balik itu kita setara dengan mereka yang pernah diundang ke sini. Iya, betul. Orang-orang nomor 1 di tempatnya juga orang. Kayaknya gue nyesel udah manggil mereka. Langsung narkis. Apalagi pengganti bupati ya, harusnya bupati malam ini. Kita kembali ke pertanyaan dari Bapak Hari.
emang kita di desa itu lebih gimana, adrenalin di atas rata-rata lah untuk menerapkan sesuatu yang kita programkan. Salah satu contoh kayak macam mungkin di sini masalah Karang Taruna, masalah kesosialan di masyarakat, masalah keagamaannya, mungkin karena mereka pola pikir dan juga pendidikan mereka yang sudah lebih terbentuk. Nggak mengecilkan ya. Ya, bukan tanda kutip lah, bukan di desa itu bukan sesuatu yang memang kecil ya. Tapi mereka dari gotong royong, segi sosialnya lebih tinggi dari kota kan gitu. Iya. Cuman dari penerapan kita yang menerapkan sesuatu yang memang kita dari segi administrasi apa segala macam yang mereka belum mengerti, belum paham, itu kan susah Pak. Susah. Contohnya kayak kita bikin organisasi Karang Taruna. Untuk saat ini di lingkungan saya hanya sebatas nama. Organisasi terbentuk, ada ketua, ada apa, tapi saya minta struktur kepengurusannya, keaktifannya nol. Ketika saya terus segala macam, nah itu sesuatu tantangan yang sangat luar biasa kita menerapkan bahwa nih loh organisasi kamu seperti ini dan itu ada di bawah saya dan sistem organisasi kamu tuh seperti ini nantinya gitu. Susah untuk seperti itu, jadi perlu kita cek bahasa Sunda nama nenggar cadas. Eta. Jadi akhirnya ini lagi bekerja lebih keras. Nah, anggotanya dia, wakilnya dia, ketuanya dia. Nah, itu. Ada masih kayak gitu. Dari Karang Taruna. Kemudian ada lagi lah kayak macam di masjidnya itu kan sama di bawah lembaga di bawah kita kan. DKM dia juga. DKM itu kan ada remaja masjid, ada untuk memberdayakan masalah keagamaan. Itu ketika perlu berkuar-kuar yang lebih kencang gitu. Berarti itu tantangan lah ya. Tantangannya lebih dibandingkan dengan mereka maaf ya tanda kutip dari mungkin dari Pak RW senior di sini, dari SDM-nya juga sudah mumpuni, mereka sudah paham. Malu dong, ya kan? Masa S gitu kan, ada S-nya di belakang, kita nggak ikut ke masyarakat gitu. Tapi ada juga gengsinya di. Yang jelas saya mah bakal memuji aja RW Purisari. Ya. Secara warga baru takut diusir, Bro. Nah, itu. Juga takut keluar masuknya suruh bayar portal. Tapi bener ini Pak Nunu. Kayaknya di sini asik-asik aja gitu kan. Ketawa-ketawa kan gitu. Emang nggak ada tantangan ya? Nggak ada. Asik banget hidupnya gitu. Nggak ada kok di kota. Ngapain harus dibikin tantangan? Tapi pernah ngedengar cadas? Nggak pernah. Nggak pernah. Hidup nggak enak banget anjir. Iya kan sekarang kalau ngurusin hajatan, emang RW di Puri ngurusin? Enggak. Karena mereka punya mereka. Kalau di kita, kalau RT RW nggak hadir dalam kayak macam saya sekarang ini, ada pembentukan panitia untuk hajatan. RT RW nggak hadir, ya? dicapit. Iya benar. Pasti kenapa nggak hadir? Padahal apa sih gunanya kan gitu? Sudah ada kan. Tapi memang posisi RT RW luar biasa ya, di itu. desa. Ya? Makanya kata saya juga Dapin Koperpil apalagi Pak Tarno kalah. Iya, Dapin Koperpil aja lewat. Itu harus bisa menghadirkan sesuatu sekejap di situ. Kemauan masyarakat, pengennya masyarakat. Harusnya seperti itu. Tapi tantangan boleh, Pak Nunu nggak ada. Tetapi kadang-kadang secara substansif ya tantangan tidak ada itu tidak karena ditaklukkan. Sudah seperti berat. Ya, tidak seperti mereka. Kalau tantangan secara normatif itu ada sebetulnya. Cuman contohnya apa? Ya contohnya ketika misalkan ada yang meminta izin misalkan untuk pembangunan perumahan di belakang, bla 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 bla, ramai kan, pro kontra di masyarakat moral, seperti apa? Iyalah. Beban moral ya. Beban moral. Salah satunya kan kita harus berdiri di kaki masyarakat, tidak di kaki pengusaha, kan itu. Itu. Tapi ada sebagian juga kan yang nyinyir, wah meureun RW na geus narima duit di proyek eta. Saya kan menggalakkan apapun tanpa ada bentuk pungutan atau apapun. Iya, betul. Itu Luar biasa nih, Mang. kan lebih enak. Kunaon lebih enak nah. Ya keur naon sih duit cak itu udah beunghar moal. Beunghar Kan moal, gitu. iya. Wah beunghar paling Proyek dikira malah jalan, 200.000 bener. keur naon. Kembali SM ada jual 2 bungkus. Kan gitu. Mang, tapi tadi nyambung ya ngobrolin pungutan. Iya. Terus lihat kerjaannya ya buat saya yang posisinya di luar ya lumayan sih kerjaan RW gitu loh. Cuman balik lagi ke dapurnya sebenarnya RW gini kita dapat apa sih gitu secara materi sebagai Dapat RW dari gitu. pemerintah. Dapat Dari pemerintah. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati. Calon Bupati Asalnya 2,5 juta. Lumayan 2,5 Sekarang- juta loh. Sekarang berapa? Per tahun. Per Tahun tahun Pak, per tahun Pak. Dinaikkan. wah berarti Enggak bilang tadi ke Pak Bupati. pas ngomong 2,5 saya mau siap jadi RW. Dari tahun, tadi dulu mikir dulu dah. Sekarang bilang dong bulanan gitu ya Pak. Terus Pak sekarang mudah-mudahan ditambah, bulanan kalau Pak. tidak salah
ditambah 1 juta oleh Pak Bupati sebagai bentuk reward lah. Atur nuhun lagi. Belum Pak, belum. Oh, Pak. belum. Saya belum menghanturkan nuhun, nanti di belakang saya mengaturkan nuhun. Kalau berarti kan kalau hatur nuhun udahan. Udahan aja belum. Ya kecuali Kang Anas mau udahan ya udah kita hatur nuhun. Betul enggak, We? Bener aja. Mudah aja itu. Nah itu 3,5 juta dalam 1 tahun tapi dibayar 2 termin. Biasanya di Juni nya juga orang rek asup sekolah, we. 3,5 juta Dibayar 2 kali dalam 1 tahun. Dapat apa sebenarnya? Dapat tanda tangan. Dapat tanda tangan dan cap. Bukan materi itu yang kita kejar sebetulnya, Kang. Kalau Walaupun memang tidak diberikan reward oleh pemerintah, tapi ada nilai, sesuatu nilai yang tidak bisa dinilai yang kita dapatkan. Ada kepuasan ya? Ada kepuasan di situ. Apalagi benar. saat ini Ketika tentram kepuasan warga, ya. kita memanusiakan manusia, kan itu. Ketika kita memperjuangkan keinginan masyarakat, mungkin di RW saya sudah 3 kali kita menolak bantuan pengerasan Gila. jalan. Blago, euy. Ya, karena memang Kenapa itu? kita nggak ada yang harus diperbaiki. Diperbaiki. Nah, itu menolak. Nah, iya. tahun sekarang karena memang ada kondisi jalan yang harus memang diperbaiki, ketika ditawarkan lagi RW 17 belum cenah gitu. Ya oke, kita terima. Oke. Tapi kalau memang infrastruktur di kita sudah, bukan berarti tidak ada PR lagi ya, Iya, untuk iya, infrastruktur, betul. bukan. Tapi ketika misalkan pengerasan jalan, ya jalan di RW kami itu di beton semua, di rigid semua, kan gitu. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin bertahan 5-8 tahun. Iya. Kan apalagi jarang kendaraan dengan tonase yang luar biasa gitu. Itu akan lebih awet gitu. Iya. Gitu Kang. Jadi ada beberapa yang memang ya tong diudag ku materi lah segala sesuatu juga gitu. Tapi kan gini, apa namanya tuh? Kalau kita ya kalau bicara materi emang nggak bakal sedikit lah itu ya, punten lah ya, sedang tidak merendahkan itu, tapi memang pemerintah mampunya seperti itu, Betul, kita betul. syukuri aja lah ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu jam kerjanya RW berapa jam sih? 24 jam. Tak terhingga, Pak. 24,5 jangan-jangan ya. Tak terhingga. Tak terhingga. Full Iya. itu ya. Full. Cuman fleksibel ya. Maksudnya Fleksibel. Kita Jadi, nggak ada Fleksibel Pak. keharusan, Ketika nggak ada- kadang ada telepon dari polsek. itu Dari kamar mayat Nah, gitu. itu. Saking Itu tuh, Pak. fleksibelnya ya. Saking fleksibelnya kan nggak ada yang nelpon Pak Bupati, ya nggak ada. Tapi pernah nggak malam-malam digedor rumahnya gitu sama Oh, warga? ada atau- Pak, jam 2. Ngapain Pak, mereka? Ya hanya memberi kabar. Gila. Hanya memberi kabar. Iya, iya, Pak, iya, iya. duka. Pak, ada yang meninggal. Atau mungkin setengah 4 subuh. Pak, abdi di polsek, gebegan gitu. Itu karena itu tidak bisa kita rencanakan. Oh ini nggak bisa juga. RW harus mau ya. Ya iyalah harus bangun dan harus terus jalan. Itu kan panggilan hati. Oh iya. Kalau Jadi kita emang nggak RW punya tuh, ya nggak punya hati ya jam 2 ya sarede isuk deui lah. jadi Nah, RW kalau bekerja dengan tidak dengan hati repot juga ya. ya repot. Udah gajian segitu punten lah ya. Iya. Upahnya segitu, Iya. kerjanya gila-gilaan ya. Ketika misalkan harus datang ke polsek ngurusin urusan yang bukan urusan kita. Kan gitu. Datang dari subuh. Selesai jam 4 sore. Oh, Kita hanya sebagai saksi iya. atas sesuatu yang batur ngeunahna urang kabagian getahna. Kan gitu. Emang apaan sih, kasih apa sih? di sisi lain Ya di sisi lain tapi punya kan kerjaan sendiri juga sebenarnya ya. Itu loh, makanya terkadang ketika ada urusan Dilema. warga, saya suka lapor ke pimpinan, hampura bos, ngurus heula. Pak. Tugas negara berarti. Cop warga heula. Benar. Tapi ada ini nggak sih, ada tantangan apa? Ada bukan tantangan, sorry. Kalau tantangan itu kan belum terjadi lah ya. Tapi ada masalah sosial apa sih yang paling berat? Yang paling berat itu ketika ada kebijakan yang tidak saluyu dengan warga, gitu. Misalkan dari pimpinan atau dari pemerintahan yang lebih atas dari RW, kita harus ini, sementara masyarakat ya kan heterogen, Iya, macam-macam betul, gitu. Iya. Tidak boleh taraweh gini. Ya satu sisi kita menyampaikan, Oh iya ya. menyampaikan tidak boleh taraweh di masjid karena memang ini aturannya dari misalkan tim Covid, Satgas Covid ini loh, ini. Tapi kan masyarakat, weh ente juga lain Islam wah. bener. Itu yang lebih apa? Mun mereka pak kepuk pereup di dinya gitu. Lagi Covid itu ya? Oh iyalah. Jelas. Di portal sebelah. Oh. Ya emang Atau buka benar, portal ya. sebelah Emang benar cenah. seperti Ajak itu. tokoh masyarakat. Tanya ya. Iya. Keuntungannya apa sih sebenarnya jadi RW? Ada privilege apa, terus benefit apa yang kita dapat? RW senior udah ngejawab. Silakan Pak RW senior dulu. Tapi kayaknya dia banyak banget sejak ininya, keuntungannya.
Ya. Dari badannya udah kelihatan. Iya, Subur makmur. Kalau keuntungannya secara benefit mungkin nggak ada ya, nggak ada. Ya cuman itu tadi kepuasan batin. Ketika kita berkarya itu tidak harus di tempat yang luar biasa, kan gitu. Berkarya dimanapun kita bisa lakukan dimanapun dengan berkarya. Artinya sebagus-bagus manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Anjir. Kan itu Iya, benar. saya nggak tahu itu dalil atau suratnya ini nggak begitu paham, tapi artinya seperti itulah. Artinya apa yang bisa kita lakukan bukan hanya berbicara, entah ngomong idealisme atau ngomong nasionalisme, itu mah sudah ada di dada saya, kan gitu. Jangan berbicara tentang segala sesuatu kalau kita belum pernah ngelakuin apapun. Betul. Bukan untuk masyarakat, untuk tetangga saja kita lakukan itu. Kita dites kemarin ketika COVID. Peduli nggak kita dengan tetangga kita yang memang boleh dikatakan hasil labnya itu positif? Iya, betul. Apakah kita mengucilkan mereka? Apakah kita memperhatikan mereka? Cuna kudu diinkubasi di rumahnya, tidak boleh keluar, harus gini. Kita perhatikan nggak mereka? Betul. Satu sisi kita mendapatkan perintah atau mandat untuk bla 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 bla. Oke. Tapi ketika di lapangan, di masyarakat kan kita nggak bisa saklek. Bapak tuh menang keluar kusa dielas, pagerna kan. Portal. Bisa nggak kita secara manusiawi, secara persuasif, kita memberikan semangat support kepada mereka. Itu kan yang memang harus kita lakukan, mengedukasi walaupun guys sakarola kadang kan ya punten lah gitu. Tidak semua bisa mencerna secara jernih gitu. Wah itu mah wah iya. Untung keluar tuh si bapak itu kena ke masjid. Nah itu Kadang pinter malah punten lah ya, minterin apa akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Betul. Karena mereka ternyata sudah satu langkah di depan kita gitu pola pikirnya. Itu yang lebih sulit. Karena mereka mungkin tahu aturan-aturan yang lebih paham gitu jadinya. Kan temunan kia. Nah, itu tugas-tugas yang memang ada kepuasan ketika kita memanusiakan manusia tadi. Tapi begini Pak, kalau kita ngomongin apa materi itu punten bukan kemudian kita juga tidak terima lah ya dengan senilai itu. Tetapi maksudnya gini, ada yang kemudian kita tetap semangat meskipun misalnya tidak digaji sekalipun kan gitu. Karena ada kebanggaan. Kalau saya boleh nanya Pak, kebanggaan tertinggi Bapak ketika jadi RW itu apa sih? Bahwa ini jadi keberhasilan yang mercusuar misalnya. Apa sih yang menjadi kemudian kebanggaan sebagai RW? Kebanggaannya itu memberikan sambutan Pak. Anjir. Iya. Ketika ini aneh banget. Idul Fitri kan saya harus membacakan sambutan siapa? Bupati Pak. Bukan kades lewat. Jadi nih. Camat lewat. Bupati. Yang berbicara siapa? RW. Sambutan siapa? Tukang ngetik. Kan bupati. Jadi nu macakeun RW. Nah, nu macakeun Bupati. Bupati tidak dihandapna tertanda Bupati Subang. Edan ya. Itu mah itu Idul Fitri teh. Kami tertanda Bupati Subang. Ini ngomong sah. RW. Jadi nggak perlu dilantik ya? Enggak. Udah jadi bupati. Udah jadi bupati saya Pak. Pak Maman gimana Pak Maman? Pak Maman gimana? Ya, mungkin RW sendiri mah karena jam terbangnya juga udah jam tayangnya. Ini enggak tahu, gue RW yang ini selalu merendah aja ya karena saya teh baru dilantik beberapa bulan terdahulu. Udah berapa bulan sih? Baru dari Februari Pak. Februari tanggal 22 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baru 7 bulan ya? Nah, iya 7 bulan. Jadi 2 bulan lagi Pak Amro. Oh ya ini pensiun ya? Iya. Benar. Apa yang jadi kebanggaannya? Kebanggaan saya tersendiri ketika memang bisa melakukan sesuatu lah. Masyarakat bla 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 ini. Saya mampu ketika bisa memberikan itu sudah ada puas. Salah satu contoh ketika memang kita ada pengambilan PLT, saya harus hadir di sana kan. Ketika mereka sudah pulang, walaupun dalam arti adalah tetap manusiawi gondok ketika memang mereka mah balik enakan dapat uang. Saya mah paling belakangan mana hujan, mana puting kan gitu. Balik tuh mawana naonnya. Balik tuh mawana. Tapi ketika pulang ketika memang alhamdulillah udah beres. Itu satu kepuasan. Kepuasan dalam hati. Itu ngomong alhamdulillah di mana ya? Di Kodim Pak. Di Kodimnya. Nepi ka imah. Nepi ka imah. Pasien juga majikan. Kunaon? Mau duit. Capek. Balik pang pandeurina, mangkat pang heulana. Eta salah satu. Yang kedua ketika memang itu salah satu contoh lah. Yang contoh yang kedua ketika memang saya jadi martir di lingkungan. Salah satu contoh ketika saya bisa
memanusiakan tadi kata Pak Nono, memanusiakan manusia. Saya di kampung saya ada seorang ODGJ, satu keluarga, itu suami istri. Tanda kutip ODGJ itu kan di masyarakat agak miring lah. Iya. Jadi Betul. ketika pandangan masyarakat miring dan ketika memang saya berpikirnya seperti itu. Mereka itu ODGJ, otaknya kan yang konslet. Sedangkan itu suami istri, perut mereka itu manusia, Pak. Tetap ya. Tetap manusia. Ketika kita bisa memberikan itu, satu memberikan contoh, kemudian mereka ikut andil. Rasa bangga, Pak. Jadi saya memberikan contoh pada menggerakkan orang, menggerakkan secara tidak langsung, tidak perlu wah yo demo segala macam, tidak. Tapi dari pergerakan tersebut mereka melihat, menilai. Loh, seorang RW Cireng gitu loh, seorang tukang gorengan aja bisa memberi makan orang tersebut. Kenapa saya yang punya mobil, rumah bagus, sawah lega gitu kan? Nggak bisa. Malu. Walaupun terdorong dari rasa malu tersebut mereka, tapi ada satu kebiasaan gitu kan. Akhirnya mereka menjadi satu panggilan hati. Mengikuti. Ini nih serius nih, ini nih. Benar. Ini pinternya ini baru sedar. Jadi ketika memang kita bisa memberikan satu contoh kepada satu lingkungan, itu satu kebanggaan, Pak. Contoh kayak macam taruhlah kita secara sosial kita masih di dalam masjid untuk menghidupkan masjid. Bagaimana caranya? Saya pancing. Anak-anak itu doyan ciki, Pak, saya kasih ciki. Jadi rame mereka kan. Jadi ke masjid. Bukan masalah masjid, lillahi ta'ala karena Allah. Itu nomor berapa kan? Iya. Yang sekarang berangkat aja mungkin yang rajin di masjid lillahi ta'ala karena Allah itu nggak tahu lah hati mereka. Saya masuk itu ingin meramaikan masjid pertama. Ketika memang ingin ramai, cobalah ramai karena orang tua tuh disentuhnya pakai apa? Pakai rokok sebungkus, ada rokok berangkat. Ya kan? Mungkin karena mereka yang nggak bisa beli. Kalau yang bisa beli, tapi anak-anak ciki harga berapa atau makan harga berapa? Itu berhasil. Alhamdulillah, Pak. Berhasil ya. Ramai. Jadi sekarang mungkin nggak setiap hari. Saya pakaikan setiap Jumat. Saya mencoba ke masjid yang satunya gitu kan, mencoba. Ya memang dari DKM tersebut, waduh pas sekarang mau ramai anak-anak terpenuh, ya yang penting ramai aja dulu. Iya, anak-anaknya berangkat, masa orang tuanya nggak mau ngaji kan gitu. Itu salah satu minimal ngejemput. Nah minimalnya gitu kan, minimalnya itu satu ngejemput. Ketika anaknya pulang malam atau Jumatan mereka datang setiap Jumat ini rajin, walaupun hanya sebatas dia mengharapkan, itu mau ada minuman, ada makanan. Yang penting mereka datang dulu ya. Yang penting ramai masjid saya, tidak sepi. Bangunan masjid permohonan bantuan mah masjidnya gede, mending satu sapa yang ada dia komat imam sendiri ngunci masjid mana itu Pak yang mengkhawatirkan itu Pak yang paling mengkhawatirkan bagi saya. Nah kalau ini kan Pak Nunu itu 2 bulan lagi habis. Nah kalau Pak Maman ini baru 7 bulan ini. Masih lama Pak. Ada PR yang ini enggak pengen bikin apa banyak gitu banget Pak PR mah dalam Pak otak dikit mah. aja Pak dikit Pak biar Bapak nggak stres Pak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Macam tadi saya keluarganya nih programnya banyak. Programnya banyak. Terusin. Lanjutkan. Masih lama. Program yang jangan banyak-banyak. Harus berbenah gitu. Yang perlu saya benahi bukan saya program saya untuk program saya, tapi yang perlu saya benahi program yang sudah ada tapi tidak berjalan. Itu yang perlu. Apa itu? Salah satunya tadi ya, masalah administrasi. Administrasi. Iya, masalah administrasi. Terus kayak macam tadi lah, masalah jangan sampai jadi penonton di rumah sendiri kan. Itu Pak ya yang lagi itu yang paling saya paling gembar-gemborkan. Udah saya mau udah nggak bisa kan masuk. Coba generasi berikutnya. Karena di kita itu calon industri, Pak. Banyak industri. Pada asli itu luar biasa itu pabrik ada berapa biji itu. Tapi jangan sampai juga ketika memang ada pabrik-pabrik tersebut ada orang-orang yang memanfaatkan gitu. Jangan sampai. Jadi kita harus tahu juga kan. Ini udah kita ditempatkan di tempat yang memang industri gitu kan, udah udaranya, udah air, lingkungan di lingkungan industri. Kita nggak bisa ikut andil di tersebut gitu kan, di pabrik tersebut. Malah orang-orang luar yang masuk. Ada oknum-oknum yang menjual belikan, ada segala macam, kita tuh harus tahu gitu. Oke. Artinya emang iya gitu ya Pak, yang nanya jadi bupatinya kapan Pak. Nah itu. Nah ini makanya saya bilang udah cakep banget nih. Karena ini 2 bulan lagi mau habis. Nah ini kan 2023 Pak. 2023. Oh masih ada waktu Pak ya. Masih ada waktu Pak, tenang. Masih ada waktu, tenang Pak. Bapak siap-siap aja. Kelamaan nih, pengen cepet jarang. Tapi gini Pak, kalau saya ngeliat tadi itu, kalau Pak Bupati bilang itu gajinya semuanya buat Bajnas. Ya, yang 5 juta sekian lah ya. Ya kalau saya kan bagi-bagi Pak, ada sekretaris, ada bendahara. Oh gajinya 3,5 itu? Ada satpam, ya dikasih berapapun. Yang masuk kantong berapa?
500.000 lah. 500.000. Habis buat esnya doang kan, Pak. Mending kalau di kota kan ada sekretaris, ada bendahara kan gitu. Iya. Kalau saya otonomi RT, Pak. Oh ya bagus, Pak. Saya Gajinya buat nggak megang sendirian, uang Pak. sama sekali. Silahkan kamu yang ngelola, kamu yang punya income di lingkungan kamu, kamu kelola sendiri. Saya enggak. Bagus. Kalau tadi, Pak. saya Iya, disentralkan. karena saya nggak mau ribet, Pak. Disentralkan di bendahara RW. Oh. Jadi tagihan bulanan ya karena mudah gitu ya untuk mengadvokasi masyarakat 50.000 per bulan. Tapi bagi yang mampu, kadang ada juga yang ngasih hanya 10.000, 20.000 kan gitu. Walaupun imahna gede, ya anggar we nomornya 20.000. Tapi biarkan, biarkan gitu. Itu dikelola oleh bendahara. Kita bayar retribusi sampah 650.000 per bulan. Sehingga kita bukan istimewa ya. Ada bak sampah di RW kami secara khusus. Di RW kami tidak bercampur dengan yang lain. Mungkin RW sejen dengan milu micen hungkul. Iya. Ya kita membayar retribusi. Itu yang pertama. Sebelum gaji dari beberapa satpam yang bekerja di lingkungan kita gitu. Penarik sampah ada 4, masing-masing RT 1 orang, satpam 3, satpam malam 2, satpam siang 1. Itu rata-rata pengeluaran per bulan itu hampir 7 juta. Anjir. Iya, Pak. Gede pengeluarannya ya? Iya, gaji satpam dengan itu kan rata-rata, kalau di rata-rata kan 1 juta. Lebih banyak kan satpam. Iya. 3,5 setahun. Pak, enak main nama di kota, Pak. Di lembur 50.000 teh dianggapnya 5.000 di lembur. 50.000 di lembur, Pak. Udah paling hebat. Gede. Wih. Iya kan keputusan itu di musyawarah. Kata saya tadi ketika bener. mengambil Mantap, itu. Awal ketika saya menjadi RW gaji mereka hanya 650.000, Pak. Iya. Security. Iya, semua pegawai semua? itu. Kan itu tidak manusiawi. Kan itu. Berpikirlah kita bermusyawarahlah dengan warga. Sepakat tidak ketika perhitungan rata-rata di 50.000. Gaji mereka rata-rata menjadi 1 juta. Kan mereka juga manusia. Punya anak, punya keluarga. Betul Iya, itu, Pak. Ya itu yang kita ini kan bukan masalah enak di kita, enggak. Ketika itu musyawarah kita Sama ambil sebenarnya. sepakat. Nah, enggak ada beban gitu. Junior gitu. Jadi kalau keputusan apapun dilakukan dengan musyawarah itu ketok paluna bebarengan. Saya nurek protes. Tapi enaknya saya Kan tengah gitu. gaji satpam kan nggak ada. Nah, itu. Retribusi sampah karena saya masih banyak lahan kosong jadi mereka Itu masih jadi aman ya? bakar, Variatif aman. lah. Iya, Jadi iya. masing-masing beban itu Di semua daerah, variatif. di semua tempat dah, ini Iya. punya tantangan masing-masing Betul. ya. Di Padaasi, di Puri. Tapi gini Mang Hari, nggak tahu saya kalau ngeliat kayak gini ceritanya, ini bupati itu seharusnya syarat utamanya itu harus Jadi RW berpengalaman jadi RW dulu. Jadi tidak ada masalah, bener nggak? Iya. Nah ini kan andai saja karena mau bagaimanapun ini kan aturan yang terjadi. Ini bupati itu sebelum pilkada harus mundur, itu sekitar setahun. Ini kayaknya orang-orang yang macam kayak gini bisa jadi bupati nggak sih? Bisa sih. Bisa ya? Bisa we. Apalagi Senior. kan, Bisa. iya, RW dan di senior RW harus aja bisa. tanda tangan kita udah dihargai. Tatan banget udah tuh. dihargain. Dihargain. Iya. Apalagi coba. Kalau ngomongin papehan udah modal duluan, gaji sedikit, tapi kerja gila-gilaan. Kalau jadi bupati bisa nggak sih? Kalau jadi bupati bisa. Ya bisa semua orang. Bisa. Ngapain maksud saya? Bisa aja, Pak. Apa Ya kalau kira-kira kalau pertanyaannya ngapain jadi bupati? Ngapain ya? Ya yang jelas mah istri saya yang bahagia jadi ibu bupati. Kan itu. Ini bakal Bener dewa. nggak? Nama seragam dong. Ya Ibu iyalah. PKK. Ibu PKK. Bener. Yang paling bahagia mungkin istri saya, walaupun mungkin bingung. Tapi andai saja gini Pak, Bapak kemudian jadi bupati, kita nggak pernah tahu kan nasib orang kan. Jadi kan kita berandai-andai. Jer. Nur Adnan jadi Adnan ya. Adnan jadi bupati. Oh, PLT, PJS ya. PLT lah. Oh PLT ya, PLH. Kira-kira apa yang harus Dilakukan. Bapak lakukan untuk Subang hari ini apa besok ya? Hari ini kali. Hari ini. Ya meureun mimiti mah saya istighfar heula. Itu Aja ngomong inna ilahi wa inna ilaihi rajiun gitu. kenapa Pak? Hah? Kenapa? Udah meureun kecuali itu jalan hidup ya. Jalan hidup yang memang harus saya tempuh. Betul. Ya kalau enggak anu bogana meureun eta gitu. Urang hayang tita jadi bupati meureun bogana lingka yang urang. Iya bener. Amun ka hayang urang secara pribadi yang jadi bupati hancur Subang. Oh iya bener. Kan gitu. Bener. Meureun nambahan lahan ubeh mana yeuna kosong kurang. Wah yo kaimahkeun. Nah itu ka hayang urang. Iya. Tapi mun urang geus ngalakonan kodo jeung kodar urang kudu jadi bupati, meureun akan beda. Pret, ini siaran Jawa Barat. Ternyata akan beda. Bahasanya bahasa Sunda. Namun orang hanya menjalani, berarti kan ide-ide orang tidak terbatas. Oke. Kan gitu.
Tapi yang urgen apa yang harus dilakuin? Terlalu banyak, Pak. Yang urgen Pak, jangan banyak-banyak Pak, terlalu banyak masalah emang. Terlalu banyak masalah sih. Jadi mana nu urgen ada semua urgen. Gitu. Oh, semuanya urgen. Semua urgen. Dan semuanya bermasalah. Iya. Ya bukan bermasalah artinya PR-nya terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak, Pak. Kalau berbicara rekomong infrastruktur kesehatan masih. Rekomong kesehatan pendidikan masih. Yang lagi duit Ya kan duit gitu. Tapi yang jelas ingatlah mungkin ketika kita jangan meninggalkan ya bukan paradigma ya, tapi pepatah. Oke. Pepatah orang-orang tua dulu bahwa koperasi adalah soko guru. Perekonomian, Ekonomi bangsa orang itu kan udah kita tinggalkan. Ya. Muncullah produk-produk baru, tapi bukan koperasi sebetulnya, karena ajas-ajas koperasi akan beda dengan lembaga-lembaga lain, bener nggak we? Benar. Bener kuno aja pada gelut anjir. Ada senior itu pertama senior atau ngelawan. Kenapa itu ditinggalkan gitu? Kan itu rada nyeredet lah. Koperasi tani, koperasi perikanan atau koperasi apapun yang berbentuk koperasi tidak diberlakukan sebagai soko guru perekonomian bangsa orang. Oke. Artinya ini harus lebih dipertajam lagi ya. Harus lebih dipertajam lagi. Ulah ninggalkan sejarah lah orang teh. Di mana orang borojol, di mana orang keluar. Kan eta. Dan ingat, waktu sejarah itu akan berulang. Reinkarnasi kutip ya. Artinya siapapun pelakunya, tapi kejadian itu akan berulang terus. Akan berulang terus. Ya saya tidak mengharapkan adanya sesuatu yang lebih tajam lagi, enggak. Tapi setidaknya kita diingatkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, naon kudu dilakukan sih. Dan itu cukup jadi disebutkan Siliwangi teh naon silih asu nu kumaha eta kan itu gotong royong seperti apa. Iya, apalagi engke Subang misalkan masuk jadi wilayah yang industri dan segala macam lah cek RW pada asih mah silih asuna bisa leungit. Iyalah. Ketika bukan berarti anti orang-orang pendatang, bukan. Tidak, tapi ketika mereka berbaur mereka harus menjadi orang Sunda. Harus menerapkan itu silih asinya itu tadi. Ketika misalkan kita dengan tetangga dengan tetangga menerima perubahan tetapi menjaga tradisi. Itu terus ada yang kita tinggalkan lagi gotong royong, Pak, yang sudah hilang nih. Ketika warga Pak RW pada asih kebanyakan tamatan SMP tadi anggaplah ekonomi gitu ya, beratnya permasalahan ekonomi, kenapa nggak diselesaikan dengan gotong royong? Kan bisa. Mungkin Pak RW pada asih dan semua miskin mungkin warga di sana gitu. Anggaplah yang mampu jadi bapak asuhnya kok. Itu bisa ya? Iya, sekolah kan sekarang lebih dominan gratis ya, gratis artian kutip ya. Gratisnya. Hanya misalkan soker ongkos atau beli buku LKS atau apa, kan tidak terlalu itu bisa diselesaikan dengan bareng-bareng gitu. Itu gotong royong yang memang sedikit agak kita substansi gotong royong, bukan kegiatan gotong royong nama Jumat bersih bla 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 luar biasa. Tapi bukan itu. pada wilayah itu kan. Tapi kan gitu. bukan di sana. Ada nilai luhur yang harus pemahaman gotong royong bisa ke apa aja ya. Tidak di level atas, tapi mungkin bisa di mana aja. Di mana aja. Tapi ketika saya bertetangga dengan Pak Hari dengan Kang Anas, wah Pak Hari teh candahar. Ketika orang jekolot teh mah entong maneh nyayur. Amun tetangga maneh ngangse teu dibere. Betul. Kan itu artinya naon? Berbagi urang teh. Iya. Ulah kedawak we ngadaran anggun kacang burung. Jengkol hiliwir kemana-mana. Jengkol hiliwir mere boro-boro mere nawaran gente. Itu kita lakukan enggak di lingkungan kita? Atau ngegoreng asin. Jengkol ngora. Wah, geus itu mah. Jengkol itu kan yang sering kita lupakan. Artiannya ada apa ya, perubahan sosial, tapi perubahan sosial itu beda dengan teman-teman kita di Jepang. Mereka tetap mempertahankan tradisi. Ketika bertemu, ketika meminta maaf atau apapun, mereka tetap memegang tradisi mereka. Iya, betul. Gitu. Ini cakep nih kalau ngomongin sama beliau, lebih cakep. Ini Pak Maman belum nih. Nah, kayaknya Pak Maman akan lebih saya akan keluar Kabupaten Subang. Memisahkan diri. Gabung ke Pantura. Kabupaten pada asih ya. Enggak, jangan dulu ngomong konsep jadi bupati. Iya. Dia mau enggak sih jadi bupati? Siap enggak sih? Bapak pengen jadi kades Hungkul kan gitu. Siapa tahu. Ya, itu siap kan kembali ke dari Panunu ya.
kembali dari RW senior bahwa memang kalau siapa jadi bupati, kalau ditanya seperti boro-boro siap jadi bupati, saya jadi RW aja ngomongin siapnya sama musyawarah sama istri aja itu berkali-kali Pak, apalagi jadi bupati. Kan dari RW itu jenjang berikutnya, saya baru jadi RW aja musyawarah sama istri hampir 3 hari Pak. Itu jadi RW, apalagi jadi bupati. Mungkin musyawarahnya sebulan dulu Pak. Nah, itu. Karena resiko-resikonya kita kan harus lebih dipertimbangkan bahwa resiko kita menjadi seorang RW aja seperti ini, menjadi kepala desa resikonya seperti kita ngurusin RW aja udah segini rumitnya gitu kan. Nah, tapi kita kembali mungkin dari pertanyaan, ketika memang ditanya jadi bupati apa yang harus dilakukan, mungkin pertanyaan seperti itu ya. Betul. Mungkin Pak Nunu seperti itu bla bla masalah koperasi. Kalau menurut saya andai kan gitu kan, andai nggak ada, nggak ada yang melarang andai dan menghayal tuh untung masih nggak bayar gitu kan, nggak dilarang. Pajak. Andai kan saya jadi bupati, yang paling pertama saya lakukan adalah bersih. Kenapa bersih? Iya, bersih dari lingkungan, dari kejahatan. Ya karena saat ini yang paling kita jangan menutup mata lah, dalam boro-boro di lingkungan kabupaten hampir dari Indonesia ini digerogoti oleh koruptor kan gitu. Oh, maksudnya bersih-bersih hati ya? Nah, bersih-bersih dari hati sendiri, mengakui bahwa jujur dari diri sendiri bahwa kita itu sudah benar atau tidak menjalankan amanah, itu kan amanah kan? Betul. Dari masyarakat. Amanah ini kita sudah betul belum kan gitu? Apakah kita makan bukan dari yang kita. Nah, akhirnya apa timbul? Kata Pak Nunu tadi. Ketika memang apa yang kita makan bukan pada haknya, bukan pada hasilnya, akan menghasilkan apa? Darah akan menjadi satu pemikiran yang tidak sesuai, akan cepat dilanggar. Karena itu dari pertama penghasilan yang kita makan itu dari barang sumber atau tidak. Oke. Gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan pemikiran, menghasilkan perilaku. Kalau dari cara yang buruk yang dimasukin nanti akan keluar buruk lagi ya. Tidak ada yang namanya cekolot mah melak bonteng jadi cabe. Itu pasti jadi bonteng. Nah, itu ketika memang kita melak bonteng kan gitu. Kita makan dari satu kebagusan, akan menghasilkan satu kebagusan dari perilaku, dari pola pikir. Akan takut, Pak. Akan melakukan hal-hal yang tidak melarang. Melarang dari norma-norma yang sudah digariskan, dari ketentuan itu kan ada kita sumpah, ada sumpah jabatan. Berarti mau wani nyandung. Moal Pak jelas. Tapi itu urusan. Gua nggak mau bahas masalah itu. Ya itu saya juga nggak mau gitu kan. Aku takut. Nah, itu saya nggak takut. Ngomongin janda aja deg-degan. Jadi kembali lah. Ya. Kembali seperti itu Pak. Tadi saya sambung ya Pak ya. Iya. Jadi dari masalah kayak macam sekarang, mungkin yang saya sendiri dari laporan ADD, dari DD apa segala macam itu kan nggak ada. Kalau saya jadi bupati, akan saya tampung aspirasi dari jangan dari laporan dari wilayah yang hanya sebatas dari Malam. Saya kumpulkan pagi berapa bulan, 1 bulan RT ini yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah sudah diterapkan masalah infrastruktur, masalah pendidikan. Wilayahnya siapa, berapa kecamatan kan gitu. Satu kecamatan RT-nya langsung yang berdampak tersebut hadirkan laporan secara real, dilihat di lapangan dan laporan dari yang menerima manfaat tersebut. Jadi jangan bukan hanya sebatas dari kertas Pak, gampang bikin dokumentasi, laporan bisa dimanipulasi selesai. Kan, betul. Pak. Itu sudah. Hilang dia. Woi coy. Jadi kalau bupatinya berangkat dari RW, ini asik nih. Ada 2 lebih bagus. Jadi tadi saya yang gini aja, kumaha orang wakil ininya daripada RW bersih. Oh iya benar. Jangan itu pacek orang ge jadi RW ge urang kompromi jeung keluarga hampir 3 poe kan gitu. Jadi bupati kan mikirnya 3 bulan Pak musyawarah apa? Tapi 2 bulan. Tapi asik, ini sangat membumi bahasa mereka itu. Ya siapa tahu bupatinya juga terinspirasi dengan obrolan kayak gini. Kayaknya enggak dah. Maksudnya karena dia nggak nonton. Beliau sibuk bro, ngurusin rakyat. Iya. Apa ngurusin podcast? Bupati ngurusin podcast. Makanya kemarin nggak datang bro. Jadi saya pengen bilang tadi itu bahwa kalau kita merangkak dari titik nol, sering ketemu sama masyarakat, didengarnya enak nih bahasanya nih, nggak harus ngawang-ngawang, apalagi langit ke-7. Yang satu, bersih dulu hatinya. Berawal dari hati yang bersih, insya Allah tindak tanduknya, ngomongnya, kebijakan juga cakep kan gitu. Itu, Pak. Yang kedua, menyelesaikan masalah itu cukup dengan musyawarah dan gotong royong. Artinya ini 2 orang ini
kadang-kadang pinter deh ya. Cuma yang jadi masalah orang macam kayak gini susah deh. Jadi berkembang dia. Habiskan. Habiskan. Bukan dihabiskan, nunggu waktu yang tepat. Ketika orang sudah habis dia baru maju kan gitu. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau ngomong terus sama dia gini, bisa durasi bisa banyak. Iya, masanya nggak ada yang pasang iklan bro, percuma. Ada iklan BJB. Pak Dedi. Pada ini kontak Pak Nunu. Iklan wes. Oke Mang, ini udah hampir 1 jam. Monggo Mang ditutup untuk podcast malam ini. Lu kan co-host ya? Jangan ngerjain gitu Bang. Besok ngadain lagi kita berdua. Ya mungkin dari obrolan ini kita semua dapat banyak mudah-mudahan. Dan kalau saya sih berharap dengan tadi judulnya temanya yang andai RW jadi bupati. Karena ada tanda kutip bupatinya. Siapa tahu Pak Bupati dengar obrolan ini. Siapa tahu. Besok saya dipanggil. Besok dipanggil. Dua-duanya mungkin diangkat jadi pejabat pemerintah yang lebih. Amin. Tapi Mang sebelum ditutup Mang, apapun yang tadi kita omongkan itu lebih banyaknya canda, serius. Iya, jangan dimakan hati, apalagi baper. Baper itu mendekati kematian, sakit hati terus dia. Oke Mang, daripada bertele-tele Mang, hatur nuhun yang udah nonton di rumah Babe. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya besok nonton lagi. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dadah. Mang eta aya titipan. Mang tutup Mang. Matiin dulu. Aya titipan tadi. Bisa. Kacapruk.